れが誇りだ。そして私一人が生き残った。Beberapa waktu kemudian, Ranger Pink dan wakilnya mendatangi Suzukiri dengan niat untuk bergosip tentang Ranger Merah. Mereka bahkan memberikan izin kepada Suzukiri untuk mengajak temannya, Sakurama, yang juga merupakan bagian dari tim mereka. Namun, Suzukiri menolak ajakan tersebut karena ia lebih memilih untuk menonton drama Korea favoritnya. Ia merasa bahwa Ranger Pink tidak benar-benar menginginkannya dalam percakapan itu, melainkan hanya menginginkan kehadiran Sakurama. Di sisi lain, Sakurama yang sedang menyamar sebagai petarung D di hutan, berdoa agar petarung D berhasil dalam misinya. Sakurama berharap D bisa menggantikannya dalam menjalankan tugas penting ini. Sementara itu, D yang sedang menyamar sebagai Sakurama juga berharap agar Sakurama tidak mengalami bahaya dan tidak mati terlebih dahulu. D akhirnya tiba di markas Ranger dan tinggal di kamar asrama milik Sakurama. Meskipun penyamarannya masih sempurna, D masih merasakan sakit di perutnya akibat luka yang sebelumnya disembuhkan oleh Sakurama menggunakan kemampuan regenerasinya. Sebelumnya, Sakurama pernah meminta bantuan D dan menceritakan bahwa saat ia masih kecil, ia dan kakaknya diserang oleh monster dan hampir mati dibuatnya. Namun, saat itu penjaga biru muncul dan menyelamatkan mereka. Setelah pensiun, Ranger biru merawat Sakurama dan kakaknya seperti orang tua mereka sendiri. Karena itu, Sakurama sangat mengagumi sosok Blue dan akhirnya bergabung dengan para Ranger. Ternyata, para Ranger sebenarnya adalah aktor yang juga psikopat, membuat D merasa prihatin. Sakurama ingin mengungkap kebenaran di balik perang melalui media massa. Namun, saat menunggu di tempat yang telah disepakati dengan agensi berita, Sakurama diserang oleh sosok misterius. Sakurama tidak mengetahui betapa dalamnya kegelapan itu. Jika ia terlalu jauh menggali, kakaknya juga akan terlibat. Meski begitu, Sakurama bertekad untuk mengejar tujuannya dan meninggalkan segalanya. Menurut D, mereka hanya perlu mengalahkan musuh utama. D mengingat ketika bos mereka mengatakan bahwa para monster hidup tanpa bisa tertawa atau menangis dengan bebas. Bos monster ingin merebut kembali bumi dan hidup bebas. Setelah mendengar cerita itu, Sakurama bertanya apa yang akan dilakukan D setelah bebas. D belum memiliki tujuan lain selain menghancurkan para Ranger terlebih dahulu. Kembali ke D yang merasa terganggu dengan suara laptop Sakurama. D tidak sengaja merusak laptop tersebut. Padahal laptop itu berisi data penting tentang rekan-rekan Sakurama. D kemudian menemui rekan Sakurama dan meminta tolong untuk memperbaiki laptop itu. Sebagai gantinya, D harus membagikan kartu pengenal kepada para Ranger independen lainnya. Sakurama mulai menemui rekan-rekannya dan membagikan kartu tersebut. Ia bertemu Yamato, Angelica, Ren, Ishikawa, Tsukasa, Shine yang sangat membenci Sakurama. Serta Raiger dan Ranmaru yang juga tidak menyukainya. Tak lama setelah itu, ia didatangi oleh seorang wanita yang menggunakan kursi roda. Dia terkejut saat menyadari wanita tersebut adalah kakak kandung Sakurama, bernama Sasera. Dia yang menyamar sebagai Sakurama pun kabur. Di kamar, dia terkejut menemukan seorang gadis bersembunyi di gudang kecil. Gadis tersebut langsung mengancam D dengan pisau. Dia terkejut karena gadis itu adalah jelmaan dari para Duster. Tetapi anehnya, gadis itu sangat mengenal Sakurama yang asli. Gadis tersebut meminta D yang menyamar sebagai Sakurama untuk membantunya keluar dari kamar karena merasa lelah menyamar sebagai manusia. Tak lama kemudian, kakak Sakurama datang ke kamar dan gadis Duster berencana menikamnya. Bahkan berencana membunuh semua Ranger kecuali Sakurama. D yang menyamar menghentikan petarung wanita tersebut. Pada saat itu, D menunjukkan wujud aslinya. Petarung wanita merasa lega karena bantuan akhirnya tiba. D dengan cepat menyembunyikan petarung wanita di balik pintu ketika kakak Sakurama akan masuk ke kamar.
Begitu kakak Sakurama masuk, dia langsung membahas tentang ujian masuk Ranger Force. Selain itu, kakak Sakurama juga membawa sekantong apel, buah kesukaan Sakurama. Tetapi dia harus mencari pisau untuk mengupasnya. Petarung wanita yang disembunyikan mulai merasa kesal karena dia tidak segera mengambil tindakan. Ketika kakak Sakurama kembali ke kamar dan menyadari bahwa salah satu apel telah hilang, dia dengan tenang mengaku bahwa dia yang telah memakannya. Kakak Sakurama kemudian menjelaskan tujuan sebenarnya dari kedatangannya, yaitu dia ingin agar Sakurama berhenti menjadi ranger. Menurutnya, tempat itu tidak cocok untuk orang yang cinta damai seperti Sakurama. Dan dia percaya adiknya seharusnya hidup di lingkungan yang lebih tenang dan nyaman. Setelah kakak Sakurama pergi, petarung wanita yang semakin kesal keluar dari persembunyiannya dan mulai mempertanyakan kesungguhan dia dalam menjalankan perannya. Dia bahkan meragukan apakah dia benar-benar seorang petarung. Petarung wanita kemudian menunjukkan wujud aslinya dan mengungkapkan bahwa dia tahu alasan mengapa dia tidak mau bertarung. Rupanya, 13 tahun yang lalu, Paradaster memutuskan untuk tidak bertarung lagi dan melakukan gencatan senjata dengan para ranger. Namun, Paradaster yang memilih untuk terus bertarung tetap menjalankan misinya, dan sekarang hanya tersisa dirinya sendiri. Dia merasa akan tertular sifat pengecut jika terus bersama D. Dengan kecerdasannya, D mampu membuat petarung wanita lengah dan akhirnya menyembunyikannya kembali. Ketika kakak Sakurama kembali dan mendengar suara benturan, dia beralasan bahwa dia hanya menjatuhkan barang. Kakak Sakurama mengajak adiknya untuk meninggalkan tempat tersebut dan tinggal bersama lagi karena tinggal bersama ranger akan membahayakan nyawa Sakurama. Dia menegaskan bahwa dia datang untuk bertarung. Namun kakak Sakurama mengingatkan bahwa dia akan melakukan apapun demi melindungi adiknya. Kakaknya memperingatkan bahwa kesatuan ranger tidak seadil yang Sakurama bayangkan dan memintanya untuk tidak mengikuti jalan yang sama. Dia dengan tegas mengatakan bahwa dia tidak akan kabur lagi. Meskipun para ranger bersikap tidak adil, dia tidak bisa mengabaikannya karena dia datang untuk bertarung. Bahkan jika itu berarti melawan kakaknya sendiri. Diketahui bahwa sosok Ranger Pink adalah kakak Sakurama yang sebelumnya telah memperingatkan Sakurama tentang kemungkinan mereka harus berhadapan suatu saat nanti. Dalam perjalanan, mereka melihat seorang wanita yang sedang digoda oleh sekelompok pria. Dia berbicara kepada petarung wanita dan mengungkapkan penyesalannya karena telah membiarkan Paradaster terus bertarung 13 tahun yang lalu. Dia merasa bertanggung jawab atas nasib mereka yang kini dijadikan budak. Dengan tekad yang kuat, dia berniat untuk mengembalikan martabat Paradaster dan memenangkan pertarungan melawan ketidakadilan yang menimpa mereka. Dia kemudian menanyakan kondisi Sakurama yang asli, dan dia menjawab dengan penuh keyakinan bahwa Sakurama tidak akan mati semudah itu. Di tempat lain, Ranger Pink sedang dalam misi untuk menyelamatkan seorang wanita yang digoda oleh sekelompok pria. Dengan keahlian bertarungnya yang luar biasa, Ranger Pink berhasil mengalahkan para berandal tersebut. Setelah kemenangan itu, Ranger Pink merenung dan teringat akan adiknya, Sakurama, yang kini telah tumbuh dewasa. Adegan berikutnya menampilkan D yang sedang merenungkan tindakan apa yang akan diambil oleh Sakurama dalam situasi tersebut. Ketika dia bersiap untuk menghadapi seorang Taster di hadapannya, Saiyan tiba-tiba muncul dan mengalahkan Taster tersebut dengan mudah. Ternyata, semua yang mereka lakukan hanyalah sebuah simulasi. Ada dendam yang tidak jelas antara Saiyan dan Sakurama. Terlihat dari tatapan merendahkan Saiyan yang menyiratkan bahwa Sakurama tidak akan pernah mampu mengalahkannya. Setelah sesi pelatihan itu, dia yang merasa sangat kesal hanya bisa curhat kepada petarung wanita bernama Sixi. Sixi masih belum bisa sepenuhnya memaafkan D. D kemudian merenungkan tentang semua rekannya yang memiliki potensi besar, seperti Ishikawa, Yukino Akebayashi, dan Urabe. Sementara yang lainnya dianggap kurang penting. Mendengar D terus membicarakan tentang para ranger independen, Sixi mengingatkannya untuk tetap fokus pada tujuan aslinya. D menyadari bahwa dia tidak akan pernah melupakan tujuan tersebut.
ちは怪人だ。くれぐれも。 Keesokan harinya, semua Ranger independen akan menghadapi ujian akhir mereka. Seorang Ranger senior kemudian mengumumkan bahwa mereka akan dibagi menjadi 5 kelompok. Kelima kelompok tersebut adalah tim spesialis dukungan Skuadron Pink, tim spesialis penyerangan dari bayangan Skuadron Hijau, tim spesialis strategi dan otak Skuadron Kuning, tim spesialis manajemen keterampilan tim Skuadron Biru, dan Skuadron Merah yang berfokus pada pembasmian monster. お前たちがよく知る5つの組は頭脳専門、イエロー組の切り込み専門、レッド組。 Tugas mereka adalah bekerja sama dalam tim untuk merebut kunci yang sesuai dengan warna tim mereka. Kunci-kunci ini dipegang oleh para Ranger senior yang berperan sebagai monster. Jika mereka berhasil merebut kunci dengan kerjasama tim, mereka akan dibina oleh Ranger senior yang sesuai dengan warna mereka. 各部隊からスカウトされる権利めて言う。協力するんだ。 Mereka diberi waktu 3 hari untuk menyelesaikan tugas ini dengan 30 menit setiap harinya untuk mencoba merebut kunci. Bel akan berbunyi ketika waktu 30 menit habis, menandai akhir sesi. Setelah pengarahan selesai, dia segera berselisih dengan Sayen yang memiliki sifat bertentangan dengannya. Perbedaan pendapat ini memaksa dia untuk bersabar dan mengikuti Sayen, meskipun dia tahu risikonya. Alih-alih bekerja sama, Sayen memilih untuk bekerja sendiri dan mengabaikan aturan ujian. Saat dia mencari monster untuk timnya, Tokita muncul sebagai monster yang akan dihadapi tim merah. Namun Suzukiri, alih-alih bergabung dengan timnya, ingin melawan tim merah bersama Tokita. Ketika Sayen berusaha menghadapi Tokita, tiba-tiba Yumeko ditabrak mobil yang dikemudikan oleh Yukino dan Yamato. Di tengah-tengah pertarungan antara Sayen dan Tokita, dia berlari untuk menyusun rencana. Setelah Sayen berhasil melawan Tokita, dia merendahkannya karena kalah dari Tasters biasa. Sementara itu, tim lain mengalami situasi serupa dengan D dan Sayen. Dalam momen tersebut, terungkap bahwa Tokita sering bermain dan melatih Sakurama ketika mereka berada di panti asuhan. Melihat Sayen yang terluka, dia memutuskan untuk mencoba peruntungannya dengan mengubah dragon gadgetnya menjadi pistol. Dragon Gadget, Gun Form. Dengan cepat, dia melihat sebuah kotak pemadam di belakang Tokita, memunculkan ide brilian, dan segera mencoba menerapkan rencananya. Setelah berhasil membuat Tokita kehilangan penglihatannya dengan asap pemadam, Sayen yang keras kepala enggan untuk mundur dan merencanakan strategi baru. Ketika dia mendengar Sayen meminta agar tidak diganggu, itu mengingatkannya pada percakapan yang pernah didengarnya melalui radio milik para Duster. Ketika Sayen dan Tokita sibuk berduel, dia memilih untuk meninggalkan mereka. Sayen akhirnya menjadi sasaran utama Tokita. Sementara itu, sebuah mobil melaju kencang diikuti oleh monster dari Skuadron Hijau. Tidak lama setelah Usukubo dan Ishikawa tiba, dia memancing Tokita dengan mengatakan bahwa para monster akan melakukan apapun untuk menang. Hisui Kanon, yang terganggu dengan situasi tersebut, ingin cepat menyelesaikan pertarungan dengan Usukubo dan Ishikawa. Meskipun Usukubo terluka akibat serangan Hisui, ia tetap bertekad untuk menyelesaikan tugasnya. D berencana melanjutkan rencana selanjutnya. Setelah menanyakan apakah ada yang bisa menggambar, keduanya ternyata tidak bisa. Kemudian, dia bertanya pada Usukubo sebelum fokus pindah ke Hisui dan Tokita. Di tengah obrolan, dia tiba-tiba muncul dan meledakkan 2 tabung pemadam, mengaburkan area sekitar dengan asap. Dia kemudian meminta Usukubo untuk menggambar wajah Tokita dan Hisui. Dalam kesuksesan rencana pengaduan tersebut, dia mendekati Sayen untuk mengajaknya bergabung. Tetapi karena Sayen yang keras kepala, dia akhirnya pergi sendirian setelah memprovokasi Sayen. Sementara itu, Tokita menerima beberapa tusukan dari Hisui. Dia terus menyerang Tokita dari balik asap, sementara Tokita yang muak mencoba menyerang D, namun berhasil dihindari.
Situasinya tiba-tiba berubah drastis. Meski Tokita berusaha bangkit kembali untuk melawan, tiba-tiba Hisui mampu menaklukkan keduanya dengan mudah. Selanjutnya, Hisui memilih De sebagai targetnya. Meskipun De berusaha melawan, namun akhirnya ia harus mengakui keunggulan Hisui. Ishikawa juga terlihat tertarik untuk bergabung dengan skuadron hijau yang dipimpin oleh Hisui. Melihat Tokita yang masih belum pulih sepenuhnya, dia bergerak maju ke arahnya. Namun, di tengah-tengah pertarungan yang sengit antara tim merah dan hijau melawan Tokita dan Hisui, bel berbunyi menandakan akhir dari ujian terakhir mereka di hari pertama.